Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Taufan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi mengenai Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Silmi Rohmawati selaku moderator kelompok 1 sekaligus sebagai pemateri ketujuh. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai dengan sesi perkenalan anggota kelompok. Anggota kelompok yang pertama ada Arini yang akan menjelaskan materi mengenai konsep dan urgensi Pancasila. Yang kedua ada Aulia yang akan menjelaskan materi mengenai nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan. Yang ketiga ada Fitri yang akan menjelaskan materi mengenai nilai-nilai Pancasila pada masa penjajahan, sumber historis, dan sumber politis. Yang keempat ada Nazila yang akan menjelaskan materi mengenai sidang BPUPKI pertama dan kedua. Yang kelima ada Nur Ayu yang akan menjelaskan materi mengenai sidang PPKI dan alasan diperlukannya Pancasila. Yang keenam ada Salma yang akan menjelaskan materi mengenai dinamika Pancasila. Dan yang terakhir ada Silmi yang akan menjelaskan materi mengenai tantangan Pancasila, esensi dan urgensi Pancasila. Sesi yang selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama sampai pemateri terakhir. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adini Sri Rahayu dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dan urgensi Pancasila. Pertama-tama, apa sih Pancasila itu? Pengertian Pancasila bisa dibagi menjadi dua, yaitu menurut etimologis dan terminologis. Menurut etimologis, yaitu Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Sedangkan menurut terminologis, yaitu 5 asas atau dasar yang digunakan Bung Karno pada tanggal 1 Juni untuk menamai prinsip dasar negara Indonesia. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, sopan santun, akhlak, dan moral. Selanjutnya, proses terbentuknya negara bangsa ada 3. Yang pertama, pada tahun 1908, yaitu sadar berbangsa, dengan ditandai lahirnya organisasi Budi Utomo. Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan yang kemudian menjadi pelopor kesadaran masyarakat dalam merintis perkembangan yang harmonis bagi negeri dan bangsa Hindia Belanda. Yang kedua, pada tahun 1928 munculnya kesadaran politik dan mendorong anak muda, sehingga lahirlah Sumpah Pemuda. Tujuan yang ingin ditegaskan oleh Sumpah Pemuda adalah semangat persatuan dengan pengumuman rumusannya yang dikenal sebagai Sumpah Setia. Yang ketiga, pada tahun 1945, yaitu tekad membentuk NKRI ditandai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliani Sagusiani dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai nilai-nilai Pancasila. Terdapat beberapa kerajaan. Yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Berdiri pada tahun 400 Masehi dan merupakan kerajaan pertama dalam sejarah Indonesia. Terdapat nilai-nilai Pancasila yang sudah tertanam pada masa itu. Seperti yang pertama ada nilai ketuhanan. Contohnya, pada masa itu mereka memeluk agama Hindu. Dan yang kedua ada nilai kerakyatan. Contohnya pada masa itu penguasa setempat berhasil memakmurkan, mensejahterakan rakyatnya. Yang ketiga ada nilai keadilan. Contohnya pada masa itu sang raja dikenal arif dan bijaksana. Kemudian yang keempat ada nilai kemanusiaan. Contohnya pada masa itu kesejahteraan rakyatnya menjadi prioritas utama bagi para penguasa.
Masa kerajaan yang kedua pada zaman Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim yang kuat di Pulau Sumatera. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-7, 600 sampai 1400 Masehi, dikenal sebagai kerajaan maritim dengan jalur perhubungan laut. Pada masa ini terdapat nilai Pancasila yang sudah tertanam pada masa itu, seperti nilai ketuhanan. Contohnya, mendirikan Universitas Agama Buddha. Ada nilai persatuan, contohnya seperti kerajaan maritim, dengan cakupan kekuasaan dari Selat Sunda Malaka. Yang terakhir, nilai keadilan, yaitu kesejahteraan bersama, adil dan makmur, sesuatu negara tercermin dalam Marfuat Panawa Sriwijaya. Dan yang ketiga, ada kerajaan Majapahit. Berdiri sekitar 1293 sampai abad ke-16. Terdapat nilai Pancasila yang sudah tertanam pada masa itu. Di antaranya yang pertama ada nilai toleransi. Terdapat agama Hindu, Buddha, dan Islam berdampingan damai. Yang kedua ada nilai persatuan, yaitu seperti Sumpah Palapa dan hubungan antar negara. Yang ketiga ada nilai keadilan, yaitu tidak adanya diskriminasi berdasarkan agama di wilayah kekuasaan. Dan yang terakhir ada nilai kerakyatan, yaitu seperti rakyat Majapahit hidup sejahtera. Perkenalkan, nama saya Fitri Widayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa penjajahan dan sumber historis dan politis. Masa penjajahan, bagaimana sih masa penjajahan? Pada masa penjajahan terdapat nilai-nilai Pancasila yang sudah tertanam pada masa itu juga, seperti 1. Nilai persatuan. Contohnya, saling membantu satu sama lain dan gotong royong untuk melawan penjajah. Yang kedua, nilai keadilan. Mereka berusaha meraih keadilan bersama dengan cara menyerang dan mengusir sekutu. Yang ketiga, nilai permusyawaratan. Contohnya, pada saat ingin menyerang sekutu, mereka akan berunding terlebih dahulu. Sebagaimana Pancasila diyakini dengan kebenaran, kebaikannya, kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sumber historis. Sumber historis merupakan nilai-nilai Pancasila yang sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Mereka melakukan beberapa ritual atau upacara ataupun juga suatu kegiatan yang menggambarkan kepercayaan mereka terhadap adanya Tuhan. Misalnya, sila kesatuan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dengan Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, terus perbedaan antara yang sakral dan yang posfan, terus ada tindakan ritual pada objek sakral seperti yang kita lihat pada gambar tersebut. Di sini ada Mula Jadi Nabolon dari suku Batak dan juga Keharingan dari suku Dayak. Yang terakhir di sini ada upacara Mapalili dari suku Bugis. Selanjutnya ada sumber politis. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari budaya dan pengalaman bangsa Indonesia. Misalnya, nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan, yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan demi mencerminkan musyawarah. Perkenalkan, nama saya Nazila Radutujana. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses
proses terbentuknya Pancasila. Terdapat beberapa tahap, yaitu dilaksanakannya sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sebelumnya, ada yang tahu nggak BPUPKI itu apa? Baik, saya jelaskan. BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk untuk menyusun segala hal yang dibutuhkan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk Jepang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut sebagai Dokuritsu Junbitsu Sakai. Adapun tujuan pembentukan BPUPKI adalah sebagai pemenuhan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Sidang pertama BPUPKI berlangsung di Gedung Chua Sai-in, Jalan Pejambon 6, Jakarta. Gedung Chua Sai-in sekarang menjadi Gedung Pancasila. Dalam sidang pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 dan berakhir pada 1 Juni 1945. Dibahas perumusan dasar negara Indonesia, terdapat 39 tokoh berpidato tentang dasar negara di sepanjang sidang pertama BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI, pada 29 Mei, Muhammad Yamin hanya mengusulkan 3 dasar, yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijakan. 3 nilai yang diusul Muhammad Yamin kemudian dimasukkan ke dalam subbab-subbab sila peri kerakyatan yang ditulis di naskah persiapan Undang-Undang Dasar. Dalam penulisan sejarah masa Orde Baru, Muhammad Yamin disebut turut mengusulkan 5 dasar negara, yakni 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, 5 dasar negara yang ditulis Muhammad Yamin itu bukan isi pidato yang dia sampaikan dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei. Kelima dasar negara itu merupakan teks draft pembukaan Undang-Undang Dasar yang ditulis Muhammad Yamin atas perintah Soekarno untuk keperluan Rapat Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Demikian pula dengan Soepomo yang mengusulkan dasar negara dalam pidatonya di sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Dalam buku-buku pelajaran sejarah ditulis bahwa Soepomo mengusulkan 5 dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Soekarno mengusulkan 5 asas dasar negara yang kemudian disebut sebagai Pancasila dalam pidatonya di sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Berikut 5 dasar asas Pancasila sebagai dasar negara usulan Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Itulah mengapa tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Adapun perjalanannya, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno. Piagam Jakarta adalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta dirumuskan oleh 9 panitia, sedangkan nama Piagam Jakarta diusulkan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 10 Juli 1945. Piagam Jakarta memperoleh perdebatan antara golongan nasionalisme dan golongan Islam. Mengenai sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang menyatakan kata Islam dalam kalimat tersebut. Golongan nasionalis
mengancam akan memisahkan diri dari Indonesia apabila rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta tidak diubah. Dan keberatan karena dari berbagai pemeluk agama lain selain agama Islam serta demi menjaga persatuan dan kesatuan yang dimiliki bangsa Indonesia yang majemuk. Kemudian, pada kalimat pertama tersebut diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Alasan perubahan sila pertama Piagam Jakarta sebagaimana disebutkan di atas adalah demi kepentingan bangsa dan negara yang memiliki berbagai suku, bangsa, serta negara. Kalimat perubahan ini mencerminkan bahwa bangsa Indonesia memiliki menjunjung tinggi toleransi. Kemudian disahkan Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Setelah itu, pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, BPUPKI kemudian menggelar sidang kedua yang bertepatan di Gedung Chua Sain In, Jalan Pejabat 6, Jakarta. Sidang ini bertujuan untuk membahas penyusunan Undang-Undang Dasar dan rencana lain yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI kedua ini merupakan fase perumusan. Hasil dari sidang kedua ini yaitu pada tanggal 16 Juli 1945, Undang-Undang Dasar disetujui dengan isi rancangan yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan yang memuat Pancasila, 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang tersusun atas pasal-pasal yang terdiri dari 15 bab, 42 pasal yang memiliki peraturan peralihan dan aturan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayu Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sidang PPKI. Sidang PPKI dilaksanakan sebanyak 3 kali. Yang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan hasil dari sidang pertama PPKI yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, pengangkatan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia, selanjutnya pembentukan Komite Nasional. Selanjutnya, sidang PPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 dan hasil dari sidang yang kedua yaitu pembagian wilayah Indonesia yang menjadi terbagi 8 provinsi. Selanjutnya menetapkan 12 departemen serta menterinya, lalu pembentukan komite daerah. Selanjutnya, sidang yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 dan hasil dari sidang yang ketiga yaitu pembentukan komite pusat, pembentukan Badan Keamanan Rakyat dan TNI, selanjutnya pembentukan partai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alasan diperlukannya Pancasila. Yang pertama yaitu sebagai identitas bangsa, sebagai jati diri bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Yang kedua yaitu kepribadian bangsa, sebagai ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Selanjutnya, yang ketiga, pandangan hidup bangsa yang memiliki arti luhur yang mendasar dan abadi seperti cita-cita yang hendak dicapai. Lalu yang keempat yaitu jiwa bangsa, lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu perjanjian luhur berasal dari kesepakatan para pendiri negara sebagai dasar negara. Perkenalkan, nama saya Salma Sakinatun Naja. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dinamika Pancasila dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila mengalami dinamika dari zaman ke zaman, yaitu dengan dimulainya Orde Lama, Orde Baru, sampai ke Reformasi.
Pada Orde Lama dimulai pada tahun 1945 sampai 1965. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Bangsa Indonesia masih mengalami peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Maka dari itu, penerapannya masih diperlukan proses adaptasi. Pada periode ini juga terjadi pemberontakan PKI yang dilakukan oleh DNAID pada tanggal 30 September 1965 untuk mengubah ideologi menjadi komunis. Selanjutnya pada masa Orde Baru dimulai pada tahun 1965 sampai 1998. Lahirnya Orde Baru ini diawali dikeluarkannya surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966 atau yang lebih dikenal dengan Super Semar oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto. Surat itu berisi instruksi Presiden agar Letjen Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ada beberapa permasalahan pada masa Orde Baru, yaitu seperti yang pertama, pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, aspek-aspek demokrasi melemah. Yang kedua, banyaknya pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila melalui program P4. Yang keempat, adanya penindasan ideologis. Yang kelima, perlakuan diskriminasi oleh negara. Yang keenam, zaman Soeharto terkenal dengan zaman tingkat KKN yang tinggi. Dan yang ketujuh, Presiden Soeharto memegang kendali di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian yang terakhir, pada era reformasi dimulai pada tahun 1998 hingga sekarang. Saat itu, Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa tanpa memperhatikan relevansinya dengan perkembangan zaman. Yang kedua, para elit politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini untuk meraih kekuasaan. Yang ketiga, pemerintah kurang konsisten dalam menegakkan hukum. Dan yang keempat, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tantangan Pancasila, esensi dan urgensi Pancasila. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi mengenai tantangan Pancasila. Tantangan Pancasila merupakan adanya ketidakmampuan penempatan nilai-nilai Pancasila pada posisi yang sebenarnya, karena menyimpang dari realitas kehidupan bangsa dan negara. Contoh penyimpangan Pancasila yaitu pada era Soekarno akan diadakannya pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3/MPRS/1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Pemikiran ini merupakan salah satu penyimpangan dari Pancasila karena bertentangan dengan pasal nomor 7 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali. Materi yang kelima yaitu esensi dan urgensi Pancasila. Esensi Pancasila. Esensi Pancasila terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu filosofische Grundzüge dan yang kedua yaitu Weltanschauung. Filosofische Grundzüge atau bisa disebut juga dasar filosofis negara terdapat 2 poin. Yang pertama, adanya Pancasila sebagai alasan filosofis berdirinya suatu negara. Karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara terdahulu yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila disebut sebagai dasar filosofi suatu negara.
Poin yang kedua yaitu setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Karena Pancasila mempunyai peran dan fungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, semua hukum yang berlaku harus sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kedua yaitu Weltanschauung atau bisa disebut juga dengan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Beberapa pandangan hidup yang diadopsi dari Pancasila diantaranya nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai urgensi Pancasila. Menurut survei pemahaman Pancasila, ternyata banyak masyarakat yang masih kurang akan pemahaman Pancasila. Di antaranya, sebanyak 42,7% masyarakat yang berusia sekitar 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila dengan baik dan lengkap. Lalu, sebanyak 48,4% masyarakat yang berusia sekitar 28-43 tahun masih salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Dan yang terakhir, sebanyak 60% masyarakat sekitar usia lebih dari 46 tahun masih salah menyebutkan sila-sila yang ada pada Pancasila. Dengan adanya survei pemahaman Pancasila ini menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang minim akan pengetahuan Pancasila. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa harus menerapkan betapa pentingnya pemahaman mengenai Pancasila. Salah satunya bisa dilakukan dengan cara mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila di jenjang SD, SMP, SMA, dan perkuliahan dengan tujuan menjadikan generasi muda, generasi penerus bangsa yang baik, bertanggung jawab, selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Karena berdasarkan dengan kehidupan saat ini, yang dimana generasi muda mulai melupakan pedoman hidup Pancasila dan pergeseran nilai-nilai Pancasila pun di dalam lingkungan kehidupan manusia saat ini telah berubah dengan adanya kemajuan iptek. Oleh karena itu, sangat penting penerapan nilai Pancasila bagi generasi muda, generasi penerus bangsa. Alhamdulillah, sesi pemaparan video presentasi mengenai Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia sudah selesai. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu.